Mungkin video ini bakalan cocok buat teman-teman khususnya pelajar atau mahasiswa yang punya budget di 200 ribuan aja, tapi pengen peripheral yang masih kelihatan cantik untuk mendukung setup, yang pastinya masih enak buat ngegame serta produktivitas lainnya. Dan kebetulan di sini saya ada keyboard dari Rexus yang bisa dibilang punya feedback di marketplace itu bagus banget ya. Dan katanya sih dia ini juga semi mechanical. Dan halo semua, ini adalah review dari Rexus Battlefire K9E. Yuk. Pertama kita ngomongin soal harga. Rexus K9E dibanderol dengan kisaran harga 215 ribuan aja di official store-nya. Dan penampakan dari boxnya kayak gini, yang di bagian depan ada tampilan dari Rexus K9E-nya. Terus ke bagian belakang ada spesifikasi serta kontak dari Rexus. Di paket penjualan kita dapat keyboardnya yang pasti, manual guide, dan kartu garansi. Secara tampilan, Rexus K9E merupakan keyboard full size dengan ISO layout yang kebetulan untuk unit yang saya dapat ini adalah varian warna dual tone min white. Dan kalau saya lihat, dia itu punya 6 pilihan warna yang menurut saya nggak kalah menarik sih. Dan jujur ya, ini kalau dilihat sekilas, looks-nya bener-bener kayak mechanical keyboard. Untuk material keseluruhannya terbuat dari plastik ABS mulai dari case sampai ke keycaps-nya. Punya berat di kisaran 643 gram dengan build quality yang menurut saya so-so lah untuk keyboard kayak gini. Karena ya memang full plastik, jadi lebih gampang flex kalau di bending test. Tapi ya masih oke sih sebenarnya, karena bukan termasuk yang ringkih. Untuk desain keyboardnya sebenarnya cukup simple dan kalem, tapi dengan pemilihan font gaming di keycaps-nya yang menurut saya jadi kayak kurang matching. Tapi ya wajar aja sih, karena branding dari keyboardnya sendiri adalah keyboard gaming. Jadi mungkin Rexus mau kasih sedikit sentuhan gamingnya di keycaps-nya ini. Lanjut ke bagian pojok kanan atas terdapat LED indikator dan branding Rexus di bagian navigation case. Terus untuk bagian bawahnya ada branding lagi di tengah dan sepasang rubber fit aja di bagian depan. Karena di bagian belakangnya cuma ada adjustable fit tanpa rubber. Rexus K9E juga punya backlight dengan keycaps tembus LED yang double injection. Ada 3 mode backlight rainbow yang bisa kita pilih dan juga bisa diatur kecerahannya pakai kombinasi FN plus patch up atau patch down. Oh ya, backlightnya ini juga bisa mode breathing dengan cara tekan FN plus tombol lampunya. Dan untuk shortcut multimedia udah termasuk yang lengkap banget ya, dan bisa kita akses lewat FN plus F1 sampai F12. Di sini kita juga bisa ubah tombol WASD-nya secara default jadi arrow dengan FN plus W. Terus untuk Windows Lock pastinya udah ada juga di FN plus Windows. Di awal kan saya sempat singgung ya kalau keyboard ini tuh semi mechanical. Tapi jujur kalau dibilang semi mechanical juga saya bingung gimana jelasinnya. Soalnya kalau dilihat dari dalemannya, keyboard ini secara harfiah memang rubber dome keyboard. Dan untuk feel-nya juga kayaknya nggak jauh beda sama keyboard gaming yang dulu pertama kali saya punya, yang kalau nggak salah itu Rexus Battlefire K7M, yang sama-sama rubber dome juga dan kebetulan dari brand yang sama. Tapi kalau mau dicari bedanya antara keyboard rubber dome biasa dengan keyboard ini, mungkin ada di bagian keycaps-nya kali ya. Karena secara bentuk memang sama dengan keycaps yang dipakai di mechanical keyboard kebanyakan. Secara bentuk aja, kalau dari mountingnya jelas beda banget. Jadi seolah-olah kasih rasa mirip mechanical keyboard. Walaupun dari typing feel, jujur saya pribadi nggak ngerasain feel mechanical-nya di sini. Tapi walaupun gitu, menurut saya keyboard ini masih cukup enak dan oke banget kok buat ngegame casual, apalagi cuma sekedar dipakai ngetik biasa. Jadi ya, kita coba dengerin aja dulu lah ya suaranya.
Kayaknya segitu dulu pembahasan saya tentang Rexus Battlefire K9E-nya. Dan kalau teman-teman nantinya tertarik sama keyboard yang satu ini, link pembeliannya saya taruh di deskripsi ya. Seperti biasa, terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai akhir. Dan kalau ada pertanyaan, saran, atau pendapat lainnya, bisa tulis saja di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.